Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa melanjutkan belajar mastercam kita. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk belajar dengan gambar tertentu yang sudah ditentukan. Kita perhatikan gambar ini dan bayangkan bahwasannya ini secara parsial, secara terpisah, dia bisa menjadi beberapa bagian yang ditumpuk-tumpuk. Contoh misalnya ini segitiga, ini seolah-olah segitiga yang berada di atas lempengan dengan ketebalan 13. Kemudian lempengan ini ketebalannya 19 ya. Dan R-nya ini adalah 32, artinya diameternya adalah sama 64. Jadi ini masih segaris ya, ini segaris. Kalau kita bisa memahami dengan secara parsial dengan bagian per bagian, maka kita akan mudah untuk membuat sebuah kerangka yang akan sangat membantu ketika kita wujudkan menjadi bentuk solid. Karena solid itu biasanya ya mainnya di extrude. Langsung umpamanya ini sebuah kotak ya. Awalnya ini kotak dari 114 kemudian 64 ketebalannya. Kita bikin kotak dulu di sini. Pilih create rectangle, kemudian bikin 64, kemudian di sini 114. Kalau cocok, oke, enter. Oke, kita sudah punya bagian ini. Berikutnya kita lihat di sini dari batas ini 114 itu adalah R32 atau diameter 64 sama. Kita bikin dari sini ya, diklik create circle center point, kemudian bikin ini sampai ke sini. Oke. Kalau sudah, kemudian kita bikin yang tengah itu tadi adalah 22 dikalikan 2, artinya ada 2 lubang dengan diameter 22. Kita masuk ke sini 22 diameternya, enter, kemudian di sini 22, enter. Oke, kita sudah ada bentuk seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ini 64, ini kan pertengahan, ini pertengahan. Kita perhatikan sini, ini kan pertengahan ukurannya sama ukurannya, berarti katakan 114 ini tengah-tengahnya, nanti dia di offset ya, agar nanti ukurannya sama persis di tengah. 64 dibagi 2 atau 32. Jadi kita bayangkan di sini dipisah menjadi dua bagian, 32. Kita bikin garis tengah sebagai garis bantu, karena nanti ini yang akan kita offset ke arah sana. Klik ke atas, ini 32, enter seperti itu, kemudian klik ini, klik ke bawah 32. Oke. Setelah kita bikin batasnya ini, kita lihat ketebalannya ini kan 13, sama dengan ini 13. Kita main offset juga bisa. Kalau ada cara yang lain juga tidak apa-apa. Jadi kita offset lagi ini ke sana, ukurannya adalah 13 seperti ini. Kemudian ini ya, kita ke sana 13, ini ke bawah ini 13. Oke. Kemudian ini ke sini 13. Oke, kita sudah membayangkan ini satu seret, ini ke sini. Yang nggak diperlukan dihapus. Klik ini, kemudian klik ini, divide. Oke, kita pilih yang dihapus agar nanti lebih jelas. Kan ada sisa seperti ini. Oke, dihapus, di zoom, diklik, dihapus, klik. Kita hapus saja yang nggak digunakan. Seperti ini dihapus, hapus ini seperti ini ya. Oke, kalau sudah selesai menghapus, kita bisa membayangkan ini dari atas. Kalau dilihat ini sudah sama ya bidangnya. Oke, bidangnya sudah sama. Nah, agar nanti kita ngukurnya itu mudah, ini kita anggap titik nolnya di sini seperti sana ya. Ini kita pindahkan
ke origin dengan cara diberi garis bantu dulu seperti ini, ke bawah seperti ini, kemudian dipindah ke origin agar kita nanti mudah untuk mengatur Z-nya ini. Oke, ini sudah. Jadi dihapus yang garis bantunya tadi. Kita perhatikan seperti ini. Kita tampilkan isometriknya ya. Nah, ini nanti di sini ada bidang miring. Ya, ada bidang miring. Kita kasih garis bantu di sini. Ini kan 13 agar nanti kita mudah ngaturnya ya. Ini naik 13, kemudian ini naik selisih 13 19 itu 651 ya kalau ditambah dengan ini. Jadi ini 51 ditambah 13 kan sama 64, 19 tambah 45 kan sama 64 ya. Oke, kita lanjutkan dengan menggaris di sini, membuat garis di sini ke atas. Saya ulangi lagi tentang plane atau bidang gambar. Kita perhatikan titik 0 itu adalah originnya di sini. Ini 0. Maka sebelah sana itu namanya belakang. Sebelah sini namanya depan. Oke. Dilihat dari sumbu Y ini. Jadi ini penting ya. Ini karena nanti berubahnya Z itu mengikuti garis ini. Sama dengan garis ini ya. Ini kalau ke sininya ini berarti sebelah kanannya, ke sananya berarti sebelah kiri ini. Kemudian ini sebelah bawahnya, ini sebelah atasnya, titiknya tetap ada di sini. Karena kita ingin membuat garis bantu di sebelah sini, maka kita ukur dulu ini jaraknya berapa. Tampilkan topnya seperti ini, kemudian gunakan smart dimension, kemudian dipilih topnya ini dari sini ke sini. Oke, kita lihat 108. Nah, 108 kita tampilkan isometriknya aja. 108 seperti ini. Kemudian kita hendak membuat garis di sini, membuat kerangkanya terlebih dahulu untuk memudahkan kita extrude. Bisa di sini, bisa juga di sini. Tapi saya lebih suka di sini. Biar nanti mungkin lebih jelas nanti. Oke, kita pindahkan dulu plane-nya dengan back seperti ini. Terus kemudian karena kita mau bikin di sebelah sini, itu bidangnya ada di sebelah kanannya garis ini ya, sebelah sananya, otomatis Z-nya harus dirubah sejauh ini 108. Oke, kita bikin garis seperti ini ke atas ya, kita langsung benar. Kemudian tingginya 13, enter. Kemudian di sini juga sama, ini ke atas, tingginya 13, enter. Kemudian tadi kita hendak bikin bidang yang ini ya, tambahan dari angka sini. Ini totalnya 64 dikurangi 13 sama dengan 51 ya, 51. Kita masuk, kita tambahkan lagi ini 51 agar jelas. Klik ini, nah seperti ini. Ini kan sudah ada kerangkanya, mau cagae ya. Kita ke atas 51. Oke, tekan enter. Kemudian 51 ini kita bayangkan nanti dia menjadi segitiga ya. Kita bayangkan segitiga yang akan dipakai untuk bidang miring ini, ya. Oke, kalau sudah kita selesai bikin seperti ini, langkah pertama kita tampilkan top lagi agar tampil seperti ini. Kemudian diblok semuanya. Sorry, ini belum saya skip. Oke, diblok semua. Kemudian setiap persimpangan ini, pertemuan antara dua garis ini kita pisahkan terlebih dahulu dengan cara klik ini, kemudian break at intersection. Tujuannya agar ini putus-putus. Ini nanti memudahkan kita untuk memilih mana yang mau diekstrud. Lanjut isometrik. Kita lanjut isometrik, kita dynamic rotation.
seperti ini mungkin lebih enak kelihatan garisnya. Oke, kita extrude. Ada dua cara extrude. Yang pertama seperti ini, kita pilih, kemudian seperti ini, pilih. Oke, kemudian kita lihat ini tadi 19, kita masukkan angkanya 19 di sini, kemudian create body, arahnya sudah benar. Oke, dia akan seperti ini ya. Ini kita potong, kita lobangi dengan cut body. Ini cara yang pertama ya. Oke, extrude, kemudian klik ini. Oke, arahnya keliru, diklik lagi biar nanti ke atas, kemudian cut body ini di atasnya aja, ini 20 biar tembus. Oke, kita tampilkan seperti ini. Ini cara yang pertama. Berikutnya cara yang kedua, klik ini seperti ini. Oke, setelah ketemu seperti ini, ditambahkan lagi garis yang dijadikan acuan. Diklik ini dulu, kemudian diklik ini. Oke, arahnya keliru, mestinya dia ke atas seperti ini, mestinya dia ke atas seperti ini. Kemudian tebalnya adalah 19, kemudian create body. Yang kita perlu memahami antara cut body dan create ya. Cut itu motong. Oke, kita sudah punya benda kerja seperti ini. Nah, berikutnya kita bayangkan kita bangun tembok di sini, sekeliling sini. Kita tampilkan wireframe-nya. Ini kita bangun tembok ke atas, tingginya tadi adalah 19 tambah 45 sama dengan 64. Kita bikin lagi sini, kemudian diklik garisnya seperti ini. Ini yang mau kita bangun, bangun tembok. Kalau sudah ketemu, oke. Ke atasnya tadi 64, create body, oke, arahnya benar, sudah. Maka tampilannya seperti ini. Tinggal kita bangun lempengan yang bawah ini ya, lempengan yang bawah, dasaran yang ini. Oke, ini kita extrude lagi ini, yaitu yang lempengan bawah ini, tingginya adalah 13, create body, oke, arahnya sudah benar. Kita lihat ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Oke, nah ini tinggal kita bikin extrude untuk yang ini, yang arah ke samping ini ya, ke samping ini. Sama caranya, kita tampilkan wireframe aja biar jelas. Kemudian pilih nah ini garisnya jelas ya. Oke, extrude, kemudian pilih garisnya seperti ini ke arah sana. Oke, diklik oke, arahnya keliru, ini hijaunya kan ke arah sana. Ini diklik lagi biar nanti arahnya balik ke sini. Nah, kalau sudah benar, kita lihat di sini 38 ya. Ini ke sini 38. Create body ya. Nama arahnya benar, oke. Kita lihat hasilnya nanti jadi seperti ini. Oke. Jadi kita perlu memahami secara parsial benda yang akan kita bikin 3 dimensinya. Ini sudah jadi seperti ini sesuai dengan gambar yang diminta. Misalnya warnanya kita pengen rubah ya, warnanya ini pengen rubah ya, solid, terus kemudian ini dihilangkan dulu, clear all solid, select. Ini kalau kamu perhatikan ini kan masih satu-satu ya, kalau kita klik ini masih satu-satu ini, karena ada bagian-bagian ya, agar nanti menjadi satu bagian ya, ini lupa nggak saya kasih keterangan. Maka di bulan add dulu, diklik ini, terus kemudian diklik konstruksi yang telah kita bangun, maka dia akan menjadi satu. Kemudian tekan enter ya, ketika kita klik maka dia menjadi satu.
menyatukan dari body yang kita bikin secara parsial tadi, secara sepotong-sepotong tadi. Pengen ngerubah ini warnanya ya, tadi saya ulangi lagi. Kemudian face future color ini dihilangkan, clear all solid dulu seperti ini ya. Kemudian ini sebenarnya nggak dihilangkan juga nggak apa-apa sih, coba-coba aja. Tapi kadang kalau hasil import dari AutoCAD itu nggak kena dirubah. Nah, kalau sudah set solid face color, diklik, kemudian pilih warnanya, misalnya warnanya ganti merah biar kelihatan OPG. Oke, kemudian oke. Nah, ini dipastikan yang aktif itu yang ini, select face, misalnya ini, diklik. Yang lainnya juga sama caranya ya, dari solid terus kemudian tadi ini set solid face color. Oke, kalau sudah ya sudah, ditekan enter ya. Jadi warnanya sudah berubah seperti ini agar lebih jelas. Demikian penjelasannya, semoga bisa dipahami. Sebenarnya mudah kalau kita bisa membayangkan benda itu secara parsial ya. Kalau bisa membayangkan dan menentukan mana yang mau dijadikan kerangka, itu gambar 3 dimensi insya Allah akan mudah. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.